cerita One Piece setelah aku coba untuk peres ya Ustaz ya, itu ada pada atas kesewenang-wenangan. Dan kesewenang-wenangan ini yang nyata kita lihat sekarang dilakukan oleh Zionis. Aku mau bunuh orang terus kenapa? Emang kalian berani? Itu yang terjadi pada dunia One Piece. Karena dia adalah pemerintah dunia, maka itu adalah, kalau dia bilang betul, itu betul. Saya berpikir, ini para founding father kita paham banget loh sebetulnya pengotak-ngotakan dunia dengan nasionalisme ini itu berbahaya untuk generasi mereka. Betul. Maka mereka cut dengan pembukaan Undang-Undang 45 ya. Itu cara mereka, para pendiri bangsa kita, untuk mengedukasi kita dari dulu kalau kita. Ya, dan ini memang perlu kita tadaburi bersama-sama gitu loh. Maka buat kalian yang selalu mengatakan ngapain sih kita jauh-jauh ke Palestina? Ingat, kita bangsa Indonesia, bangsa yang dididik bukan menjadi orang pengecut yang apatis. Enggak. Tapi kita bangsa yang dididik menjadi orang-orang yang peduli, yang dermawan, yang tidak bisa diam melihat kezaliman. Maka kalau kalian punya mental-mental apatis dan ego seperti itu, nggak pantas kalian menyandang sebagai warga negara Indonesia. Pemerintahan dunia terancam, dan yang mengancam sudah ada di sini. Seorang kapten dari Nakama Indonesia yang akan segera menebarluaskan sayapnya. Sosok yang selama ini menjadi inspirasi anak muda kita, yang menggerakkan semangat anak muda kita. Selamat datang di channel Memerusan Gaza, Ustadz Felix Shaw. Senang banget bisa nyampe sini. Alhamdulillah. Tadi pas masuk itu ini kayak hutan kemana gitu ya. Tiba-tiba aku nyampe. Iya, udah jalannya khusus. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Bounty berapa sekarang? Wah, sekarang belum dirilis yang terbaru. Belum dirilis saja? Yang terlama berapa itu? Yang kemarin itu karena radikal nomor 2 saja. Ya Allah, luar biasa. Jadi sekarang belum dirilis yang baru nih, alhamdulillah. Ya, teman-teman. Kita sapa Ustadz Felix Shaw. Ustadz, saya penasaran, outfit antum apa? Sebelum kita bicara masalah ide antum, saya penasaran. Antum kayaknya jarang banget pakai baju-baju. Apa namanya, formal jubah gitu ya. Jubah atau baju ini paling enggak lah, apa namanya ini? Kemeja gitu kan. Apa filosofinya, Ustadz? Oke. Pertama-tama gini ya, kalau misalnya pembaca One Piece itu memang namanya nakama. Tapi kalau aku dibandingkan dengan nakama-nakama yang lain, aku tuh pengetahuannya jauh banget sih. Aku cuma fans aja sih. Aku baca One Piece dari kuliah, lalu aku mendapati di situ banyak banget yang relate dengan aku. Ya tentunya namanya orang kan boleh-boleh aja dong relate dengan sesuatu. Ada yang misalnya baca Naruto relate karena misalnya dia kayak losers gitu kan ya. Terus dia punya impian besar padahal dia losers. Ada yang baca Naruto relate-nya malah sama Sasuke gitu kan ya. Dia orang yang cuek tapi perhatian kayak gitu-gitu. Atau relate sama Jiraiya karena dia mesum mungkin gitu ya, atau apapun lah. Nah, tapi kalau aku relate-nya di One Piece itu karena bajak laut tuh di situ diportray atau di apa ya, semacam kayak dipersepsikan negatif. Karena mereka tuh jahat, mereka itu buruk, suka mengganggu ketertiban, dan kemudian memecah belah gitu kan ya, membuat ketegangan di antara masyarakat. Padahal mereka tuh baik gitu kan ya. Dan sementara pemerintah dunia yang katanya baik, bajunya putih gitu kan, ini kayak Marin sama Marin sama anggota ini bajak laut nih. Sama bajak laut gitu ya kan. Allah. Nah, bajak laut kan hitam, sedangkan Marin kan putih. Tapi ternyata kenyataan sebaliknya. Yang dibawa bendera hitam itu malah adalah orang-orang yang suka nolong, setia kawan, mereka nyari dalam tanda kutip kebebasan menurut mereka. Mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan. Sementara justru pemerintah dunia dan Marinnya itu justru mereka tuh merusak. Mereka tuh justru kayak menimbulkan ketakutan. Mereka memeras orang. Mereka tuh kemudian bahkan meracuni orang dan segala macam demi kepentingan pribadinya. Nah, itu relate banget dengan aku. Dari situ terus kemudian kita banyak ngulik One Piece. Makanya ini sedikit guyonan ya. Ada kemarin ada pemerintah, bukan pemerintah, ada calon pejabat yang pakai pin One Piece di bajunya. Kayaknya saya tahu itu. Ada ya orangnya. Itu sama nakama-nakama di seluruh Indonesia itu dalam tanda kutip nggak diakui. Karena mereka bilang gini, gimana ceritanya bisa beriringan antara orang mau jadi pemerintah dengan Mugiwara, dengan Luffy, dengan cerita One Piece itu nggak nyambung sama sekali. Nggak nyambung sama kontradiktif, sekali. Dikotomi itu. Betul, sama kayak kemarin. Itu antum kan tahu ya, fans One Piece ini kan seluruh dunia. Dan
mereka yang di barat itu bahas One Piece itu lebih parah daripada orang-orang Indonesia bahas One Piece. Mereka sampai ada semacam kayak pembahasan khususnya militan banget lah. Militan banget. Dan ada satu orang, dia terkenal banget bahas One Piece, dia bilang gini, kalau kalian masih dukung Zionis, dan kalian bilang kalian adalah fans One Piece, you are failing as a One Piece fan, dia bilang. Jadi kalian gagal sebagai fans One Piece. Kenapa? Kalian lihat, di dalam cerita mana di dalam One Piece, pernah krunya Luffy itu membela penindasan? Nggak ada. Yang ada sebaliknya. Mereka selalu membela orang-orang yang tertindas, mereka nggak suka dengan orang yang dibunuh, bahkan Sanji itu senantiasa kasih makan pada orang-orang, bahkan orang jahat. Jadi ketika orang nanya kenapa orang jahat dikasih makan misalnya sama Sanji, Sanji bilang begini, orang baik, orang jahat, siapapun, kalau dia lapar, dia layak dapat makanan. Nah, maka kalau kita ngelihat sekarang kondisi di Gaza, terus ada orang One Piece fan katanya, tapi dia terus kemudian dukung Zionis, itu jelas bukan One Piece fan. Apalagi ketika dia pengen cari dukungan, terus dia kemudian pakai logo One Piece, jelas-jelas dia salah baca. Karena hitungannya One Piece itu nggak bisa dibaca sama orang-orang yang di bawah IQ rata-rata. Mohon maaf. Karena memang harusnya dibaca oleh orang yang mikir. Nah, makanya ketika ditanya kenapa aku pakai baju ini dan segala macam, menyesuaikan sih sebenarnya saat karena kita punya segmentasi dakwah yang berbeda. Nah, sekarang aku mencoba untuk memfokuskan pada beberapa yang tertinggal, yaitu adalah anak-anak muda. Makanya aku coba berpakaian dengan pakaian-pakaian yang tidak intimidatif bagi mereka. Lucu Sat, aku mau cerita dikit Sat ya. Ada pernah jangan dikit Sat, banyak Sat. Kita kurang banyak nih. Cerita ya Sat ya. Ada anak-anak bertato Sat, terus kemudian pakainya aneh-aneh lah pokoknya. Aku iseng nanya sama mereka, ini kajian datang ke sini udah biasa nggak, baru sekali. Aku tanya, kamu tinggal di mana? Tinggalnya di Bekasi. Aku tanya, di Bekasi kan bukannya banyak kajian. Salah satu Ustadz Adi Hidayat gitu kan ya. Dia bilang, aku nggak pernah ke kajian selain kajian yang kayak gini. Dia bilang, yang santai, nggak membuat aku terintimidasi. Aku tanya, kenapa nggak pernah ke kajian Ustadz Adi? Padahal kan dekat. Dia bilang, karena di situ aku takut nanti ditanya ayat. Aku bilang, jangankan lu, gue juga takut. Karena kan terlalu OP dia, terlalu overpower gitu. Artinya ketika ada orang-orang kayak ini datang ke kajian itu para habaib, mereka mungkin merasa takut karena mereka kayak merasa, wah gue newbie banget nih. Kayak antum pernah nggak sih pertama kali pergi ke gym fitness atau pergi ke tempat sesuatu yang antum nggak pernah pergi? Itu antum rasanya kayak apa ya? Pastilah intimidating banget. Iya, aku pertama kali kemarin datang ke show Panji. Datang ke show stand up. Aku di situ duduk, itu aku merasa kayak aneh Sat. Aku sampai nanya Fuad, di sini apa sih tata caranya, budayanya apa? Kira-kira kalau mereka ngelucu terus aku nggak ketawa boleh nggak ya? Aku sampai nggak enak gitu kan ya. Artinya ya mungkin itulah orang-orang yang kajian juga datang dan mereka akhirnya kita merasa tenangkan karena kita seolah-olah bilang aku bagian dari kamu loh. Aku juga nggak seperti yang kamu duga, misalnya pintar banget, agamis banget dan segala macam. Nah ini termasuk salah satunya penyesuaian. Tadi yang tuh bilang si calon pejabat itu salah baca ya. Salah baca. Sebetulnya bukan salah baca, emang di salah satu video dia nggak suka baca ya Bang. Benar. Kalau bapaknya kayaknya baca. Sinchan. Astagfirullahaladzim. Iya. Kembali ke laptop. Baik. Gini, Ustaz Felix, saya sepakat sekali ya dengan ide-ide si Oda ini kan. Oda ini emang dia kan idenya berkembang sesuai perjalanan itu ya. Iya, kenyataan. Banyak sekali, bahkan dia seperti terjebak dalam cerita dia sendiri, nggak bisa keluar dia gitu ya. Benar, nggak bisa habis. Ketika Sanji memberi makan para tawanan, itu persis pada di Gaza banget loh. Iya. Bagaimana para pejuang Gaza memberikan makanan ya kepada tawanan-tawanannya gitu. Anjingnya pun itu dipiara. Benar. Ya? Ngeri banget ya. Ngeri, itu ya luar biasa. Aku melihat video itu nangis aku Sat. Ada anak kecil tinggal tulang ngasih makan kucing. Aku bilang gila ya, maksudnya kalau misalnya kita aja kalau dalam keadaan kenyang belum tentu kita mau bagi pada orang lain. Ya Allah. Ini orang dalam keadaan tulang semua tuh anak-anak, tapi dia mau ngasih makan kucingnya juga tinggal tulang juga. Itu luar biasa sih. Nah. Anjing juga dikasih ya. Dan antum tahu kan akhirnya ceritanya anjingnya akhirnya dipindahin ke Eropa. Iya. Dan dia nulis surat, dia bilang betapa jadi seperti ini kemanusiaan kita. Iya. Karena dia menunjukkan bahwasanya dia peduli pada anjing, tapi anjingnya dipindahin ke Eropa, tapi manusianya bahkan lebih rendah daripada anjing. Ya Allah. Itu saya miris ya itu kadang melihat postingan Instagram para dokter-dokter hewan gitu kan mengobati hewan. Itu yang nge-like tuh Masya Allah, viral luar biasa. Betul. Hewan loh. Iya. Sementara di Gaza ratusan nyawa dibunuh per hari. Betul. Itu orang kayak nggak relate. Karena tadi menurutku sudah terjadi dehumanisasi yang parah sih. Ya. Dan antum kalau kita bicara tentang Oda Sensei, antum tahu benderanya pemerintah dunia warna apa?
warna putih terus dan kemudian biru. dikasih biru. Iya, ya putih biru. Tapi bukan biru ini. Birunya Zionis. Ya, teman-teman ini serius, saya nggak kepikiran tuh emang. Jadi di relate dulu ya. Jadi saya mewakili Akainu, teman-teman Akainu gitu ya. Ini mewakili sang Kapten Mugawara Luffy. Baik. Saya sebetulnya juga seorang wibu dari kecil. Luar biasa. Ini ada kisah menarik. Kung Fu Boy ya? Ya Kung Fu Boy udah hatam gitu. Tahu kan Chin Wei setelah Kung Fu Boy kan dia main ini break shot ini ya. Ketika saya masih di pondok, ada pelajaran namanya ekstrakurikuler namanya muhadoroh. Belajar berorasi. Dan dipraktekkan ketika di bulan Ramadan. Di Ramadan itu biasanya anak-anak tingkat akhir itu dikasih waktu antara sholat isya dengan antara maghrib sama isya. Bukan. Di Ramadan ya, di Ramadan antara rakaat ke-8 taraweh dengan witir. Ya, itu kan suka ada kultum ya. Iya. Saya tipe-tipe orang yang nggak suka kalau ngomong itu nggak diperhatiin. Saya melihat nih kalau kultum itu teman-teman saya ngomong-ngomong, yang ngaji-ngaji, anak-anak ketawa-ketawa. Betul. Saya nggak nyaman. Ngapain sih ngomong-ngomong buang-buang waktu kalau nggak diperhatiin? Betul. Akhirnya saya membuat satu formula. Kira-kira apa yang bisa membuat saya didengar? Iya. Saya riset, saya berpikir, bertadabur, ketemu. Gimana? Saya berdiri di atas mimbar ya. Setelah salam, saya bilang, Bapak Ibu semua, ada satu orang anaknya bodoh, keras kepala di Jepang nih Pak, di sebuah desa namanya Konoha. Iya, langsung perhatian semua ya. Langsung perhatian semua. Ya, dia anaknya nggak lulus kalau ujian, tapi impiannya mau jadi orang tertinggi, ninja terkuat Konoha. Semua kaget nih. Iya. Yang muda, ini Naruto nih. Yang tua ini bicara apa kok tuh bahasa itu? Saya bilang namanya adalah Uzumaki Naruto. Nah di kampung sebelahnya ada anak kecil, saya bilang nggak bisa berenang Pak. Iya. Anak kecil nggak bisa berenang, ngeselin, pengen jadi raja bajak laut. Bayangkan nggak relate orang nggak bisa berenang, tapi pengen jadi raja bajak laut. Ini bener-bener nggak ketemu dong. Itu loh. Namanya saya bilang, itu pas masih di pesantren ya? Masih di pesantren. Udah tua berarti kita ya. Gak usah gini. Berarti pas di pesantren udah bahas Naruto dan One Piece. Iya. Ya Allah. Tua banget. Itu tahun 2005 2006 tuh. 2006. Oh iya benar. Ya kan itu kan awal dulu kan masih di TV. Iya, masih di TV. Iya. Terus saya bilang lagi, ada seorang anak boncel, anak pendek, anak boncel pendek ukurannya. Ya, pengen jadi pemain terbaik dunia. Ya, mainnya di Nankatsu saya bilang kan. Tsubasa Ozora. Iya. Nah, intinya apa? Jadi bagaimana orang-orang Jepang itu? Mereka tidak memandang anak mudanya. Mereka tuh sekarang nggak punya role model ya dalam sejarah kejepangan kan. Betul. Selalu ada cacat di situ kan. Makanya mereka membuat fiksi. Nah, ada kisah nyata. Ini bukan fiksi. Seorang nabi pertama kali diangkat sebagai nabi, bertemu dengan Jibril. Lalu dia panik, dia minta diselimuti oleh istrinya. Tahu gak kemana setelah itu dia curhat? Ke anak kecil usia 9 tahun. Ali bin Abi Thalib. Kenapa nggak ke Abu Bakar dulu? Kenapa nggak ke Umar dulu? Tapi ke anak ini. Ke anak ini. Iya. Dan Ali bin Thalib itu kan belum Islam ya. Ini orang-orang pertama. Betul. Jadi bayangkan, bagaimana Nabi SAW itu, bagaimana beliau tuh nggak memandang rendah seorang anak kecil. Betul. Dan di situ poinnya kan. Disitulah kita ini anak-anak, mohon maaf ya, masyarakat Indonesia, terutama teman ibu-ibu lain, harusnya mengambil kisah itu dilihat poinnya, value-nya gitu ya. Betul. Pesan moralnya, bukan malah penampilannya. Artinya, jadi sekarang banyak misalnya cosplay ya, pesan moralnya nggak diambil. Apa sih pesan moralnya? Seancur-ancur kalian, ya kalian bisa menjadi orang yang luar biasa. Jangan pernah batasi mimpi kalian. Bahkan pesan moral terbaik nih, kalau yang saya baca ya, kelemahan yang kalian miliki, kalian convert jadi kekuatan. Naruto itu ketika dia masih jadi Chunin, ya, dia tuh nggak pernah bisa naik kelas karena dia gagal di ujian kaki buncin. Itu kelemahan dia, gagal mulu kaki buncin. Tapi akhirnya dia menjadi sosok ninja yang paling menguasai Taju kaki buncin, 1000 bayangan. Sama dengan Naruto, Mugiwara Luffy itu, kelemahannya kan nggak bisa berenang kan.
tapi dia jadikan kelemahannya yang menjadi kekuatan motivasi untuk jadi raja bajak laut. Betul. Itu pesan moralnya loh maksud saya loh. Di Indonesia udah diambil tuh Sat. Cuman salah baca kayaknya. Gimana tadi kan tadi kan harusnya walaupun kamu tuh parah banget tapi jangan menyerah. Selama impianmu masih ada kamu bisa gitu kan. Mengubah kelemahan dari kekuatan. Yang dibaca itu tadi Sat. Mungkin cuma nggak lulus ujian terus mau jadi Hokage Sat. Akhirnya bener nggak lulus ujian ya Sat. Jadi itu mungkin salah bacanya, ya cuma sampai di situ aja. Padahal ada episode berikutnya. Ya, jadi ya intinya kita kalau mengikuti kisah-kisah, cerita anime gitu atau manga, manhwa itu kan beda-beda kan, beda-beda mazhab ya. Masing-masing ada mazhabnya. Ya itu harusnya kita bisa mengambil pelajaran yang relate dengan kita. Dan saya selalu bilang kita ini dalam hidupan kita, dalam manga versi kita, dalam anime versi kita, kita ini istilahnya tokoh utama gitu ya. Karakter yang ada di dalam cerita itu. Iya, major karakter kita ini karakter gitu. Jadi jangan menempatkan diri kita, saya ini adalah Usopp di kehidupan saya. Enggak. Kalau semua adalah Luffy gitu kan. Tapi makanya para animator tuh membuat main karakter tuh sebetulnya lebih dari satu kan. Sanji pun dikatakan main karakter pada yang mayor karakter juga kan. Ya, kemudian juga Zoro juga dikatakan main karakter juga sebetulnya. Jadi kan silakan pilih, tapi yang harus kita pelajari itu bagaimana anak-anak muda ini ya memang punya ambisi besar. Kalau kata Raymond Lauda, saya senang nih. Raymond Lauda dia pernah bilang gini, mimpi itu gratis, cari yang paling mahal. Betul. Nah, udahlah gratis nggak mau diambil yang paling mahal lagi ya. Rugi sekali gitu loh. Impiannya adalah kalau guyonan gitu Sat. Kalau di kelas kan ada orang-orang disuruh kasih impian. Nah itu biasanya yang impiannya bagus tuh cewek-cewek Sat. Jadi mau jadi apa misalnya Aisyah misalnya. Wah saya pengen jadi seorang bisnismen yang menguasai 3 benua dengan omset per bulan 100 miliar gitu. Nah cowok-cowok biasanya aku pengen jadi suaminya. Jadi dia ngikut. Harusnya nggak gitu harusnya. Tapi nggak salah juga sih. Ya itu jalan pintas ya. Iya jalan pintas. Oke, masuk ke tema selanjutnya. Ini tentang hubungan ya. Kita ingin mendekatkan lagi dunia anak-anak muda tadi ya. Muda ini dengan perjuangan nyata. Sebetulnya teman-teman kalau krunya Topi Jerami punya tujuannya namanya One Piece, artinya mengguncang pemerintahan dunia, hegemonia itu harus dilepaskan. Kita adalah perjuangan nyata. Gitu. Betul. Persis betul seperti banget. Itu. Hari ini ada satu pemerintahan dunia yang sudah mendominasi dunia, memonopoli dunia dari semua sisi politik ya, kemudian militer, ekonomi, ya, hiburan, media. Dan di situ mereka itu sedang juga berebut memperebutkan One Piece juga sebetulnya. Betul. Ya, dalam hal ini mereka sendiri ya. Itu maksudnya. Jadi saya selalu mengatakan di forum-forum saya ada anak-anak muda curhat ke saya ya. Di kampus misalnya kan anak-anak kampus mereka bilang gini, Ustadz saya di kampus kok terasa sendirian ya Ustadz ya. Teman-teman saya ketika saya teriak free Palestine boro-boro ikut berteriak bersama, malah nyinyir, lu ngapain sih sok paling Palestina gitu. Sok Palestina banget gitu kan. Nah itu juga terjadi di lingkungan kantor PNS, ada ngomong gitu juga. Dan saya bilang gini, anak muda siapapun kalian ya kalian harus paham perjuangan pembebasan Masjidil Aqsa ini perjuangan besar dan hanya menarik bagi mereka yang memiliki visi-misi besar. Betul. Maka kalau kalian sudah tertarik untuk memperjuangkan Baitul Maqdis, kalian itu artinya sudah siap berani untuk bersaing dengan hegemoni Barat loh, dengan Israel loh. Betul. Ya ketika seorang Mugiwara Luffy mengatakan saya akan jadi raja bajak laut mencari One Piece, artinya dia sudah mendeklarasikan diri saya akan melawan para Shichibukai itu kan, melawan para pemerintah dunia itu. Artinya itu kalian keren banget loh. Keren banget kalau kalian sudah tertarik. Artinya kalian adalah apa istilahnya, bukan pion-pionnya tapi pionir cikal bakal orang besar ke depan. Pertahankan itu bagi saya itu seperti privilege yang nggak dapat oleh semua orang. Bagaimana menurut antum sih itu? Aku pernah kemarin ditanya tentang tema One Piece itu apa sih sebenarnya? Karena banyak orang menyangka bahwa tema One Piece cuma bajak laut kan. Bajak laut itu setting cerita sebenarnya, bukan tema cerita. Tapi kalau tema cerita One Piece setelah aku coba untuk peres ya Ustaz ya, itu ada pada perlawanan atas kesewenang-wenangan. Jadi dan
kesewenang-wenangan ini yang nyata kita lihat sekarang dilakukan oleh Zionis. Jadi benar-benar semenang-menang. Jadi ibaratnya gini, kalau orang Jawa bilang sakarape dewe. Jadi sesukanya sendiri. Kalau aku mau gini terus kenapa? Gitu. Aku mau bunuh orang terus kenapa? Emang kalian berani gitu maksudnya. Jadi dia kayak nantangin seluruh dunia untuk berbuat sesuatu, akan apapun yang dia lakukan orang nggak akan berani. Kalau dalam peribahasa bahasa Arab, Ustaz, man aminal iqab asal adab. Barang siapa yang merasa nggak akan pernah dipunish, dia akan jelek adabnya. Betul, akan nggak punya adab. Iya, karena nggak merasa nggak terjangkau ya, di atas konsekuensi. Nggak ada konsekuensi. Betul. Itu yang terjadi pada dunia One Piece. Jadi kesewenang-wenangan itu, karena dia adalah pemerintah dunia, maka itu adalah kalau dia bilang betul itu betul. Kalau dia bilang salah itu salah. Kalau dia nggak suka berarti nggak boleh. Kalau dia misalnya suka berarti harus dilaksanakan tanpa melihat orang yang lain. Nah, siapapun manusia sebenarnya nggak suka banget dengan kesewenang-wenangan. Itu semua manusia nggak suka. Fitrahnya memang seperti itu kan. Fitrahnya begitu. Maka ketika seorang manusia, misalnya ketika dia melihat ada kesewenang-wenangan itu, maka orang-orang pasti akan secara fitrah melawan. Makanya kita tahu bahwa ketika ada orang kulit putih dan kulit hitam, lalu kemudian kulit hitam dirantai, lalu dijadiin seperti misalnya kayak pernah dengar nggak Ustadz, kayak human zoo namanya. Jadi kayak apa kebun binatang tapi isinya manusia. Itu pernah terjadi tuh di barat. Nah itu orang-orang pasti nggak suka. Kenapa? Loh kita kan sama-sama manusia. Jangankan melihat kayak gitu Ustadz, binatang aja itu disiksa, itu kita juga nggak tega. Antum pernah ngeliat nggak ada orang-orang yang makan anjing dan kucing? Itu mereka ditaruh di kerangkeng, terus kemudian mereka ketika ngeliatin teman-temannya itu terus kemudian dibakar di depan mereka, itu kan mereka kan teriaknya bukan teriak gonggong lagi, sudah kayak apa ya, sudah kayak hopeless. Nah artinya kita juga nggak tega melihat itu, bahkan anak-anak kecilnya ketika ngeliat hewan kurban ada yang nangis, itu mereka sedih itu maksudnya kan ya. Atau misalnya kayak Irfan Hakim ketika dia sudah melihara sapi sampai gede banget terus harus dikorbankan, dia kan sedih ya. Karena kenapa? Karena manusia tuh secara fitrah nggak suka dengan kesewenang-wenangan atau dengan sesuatu yang kayak kemanusiaannya manusia lah. Walaupun dalam kasusnya kayak hewan kurban itu nggak berlaku di situ ya. Tapi maksudnya manusia tuh menjadi manusia ketika dia masih ada rasa kayak gitu maksudnya. Setuju. Nah, tema di One Piece itu adalah kesewenang-wenangan itu. Nah, kalau kita berbicara tentang tema kesewenang-wenangan itu, ini yang terjadi sekarang di dunia. Maka kalau kita lihat Israel, kita tuh kan nggak suka karena mereka sewenang-wenang, semena-mena. Tapi masalah kita nggak bisa apa-apa. Dan itu yang dirasakan pada orang-orang di dunia sekarang. Nah, cuma Ustadz memang perlu sebuah effort untuk merelatekan antara kesewenang-wenangan yang terjadi sehingga mereka bisa sadari itu. Karena yang terjadi adalah mereka tidak sadari itu. Karena kalau secara fitrah kita pasti akan bela Baitul Maqdis nih, atau kita tidak akan suka dengan Zionis. Tapi ada yang bisa menyebabkan itu nggak terjadi Ustaz. Namanya adalah barrier. Nah barrier ini menurut yang aku baca ada namanya, kalau nggak salah Ustaz ya, 10 steps of genocide kalau nggak salah. Jadi ada 10 langkah kepada genosida. Yang 8 langkah diantaranya itu tidak bersifat fisik Ustaz. Kalau nggak salah nanti coba dicek, namanya Stanton namanya, dia membuat teori tentang bagaimana genosida itu bisa terjadi. Jadi bagaimana ceritanya genosida itu bisa terjadi dan kita diem dengan genosida itu, atau tidak peduli seperti yang bilang tadi. Dan dari situ muncul satu pepatah bahwa killing is the easy part. Kata dia adalah membunuh itu adalah pekerjaan yang paling mudah. Kalau semuanya udah selesai. Jadi kalau step-stepnya udah selesai, maka pekerjaan membunuhnya adalah yang paling mudah. Yang pertama apa? Dehumanisasi. Jadi dia membuat orang ngelihat bahwa ini bukan manusia. Ataupun kalau manusia, dia nggak sama kayak kita. Contoh misalnya ya, ini kadang-kadang ada di kepala kita juga sih Ustadz. Misalnya contoh ya, kita melihat bahwasannya orang Barat itu selalu lebih pintar daripada orang kita. Indonesia itu ada sikap namanya terhegemoni dengan penjajah. Mereka ngelihat orang Belanda itu pasti lebih pintar, lebih kaya, lebih tahu daripada orang-orang kita. Maka kita senang ketika ada Belanda datang, mister gitu. Gitu kan ya, how are you mister? Kita merasa senang banget dengan orang-orang dari luar negeri, karena orang luar negeri dianggap lebih bagus. Dianggap lebih berperadaban lah ya. Betul, karena ada isu kampanye white supremacy kan. Dan orang-orang Yahudi, Zionis itu sangat diuntungkan daripada isu white supremacy itu. Maka ketika Ukraina misalnya ketika perang, itu orang-orang yang merasa kayak nggak pantas banget orang-orang Eropa kayak ini terjajah dan perang. Kesian banget sih mereka gitu. Nggak seharusnya. Tapi begitu mereka ngeliat orang Arab, itu biasa. Itu oke. Itu bisa dimaklumi, dehumanisasi, lalu kemudian mereka dianggap nggak ada apa-apa, dibuat separasi antar orang. Artinya orang-orang Palestina dianggap nggak ada bedanya dengan monyet gitu maksudnya. Selalu dianggap bahwa orang-orang Arab itu tidak berperadaban. Jadi wajar, karena memang dari berapa kali kita dengar Timur Tengah itu adalah tempat konflik. Dari kecil ditanamin di kepala kita. Timur Tengah adalah tempat konflik. Dan semua film-film itu selalu mengatakan saya lulusan dari Afgan. Wah, saya veteran dari Irak. Betul. Selalu kan. Jadi dijadikan
narasi-narasi di film-film action seolah memang itu adalah tempatnya perang sehari-hari gitu. Benar. Tiba-tiba ada film gitu kan ya. Ada Allahu Akbar, we should kill him. Kan gitu kan ya. Jadi memang dikondisikan agar killing is the easy part. Artinya ketika terjadi pembunuhan, ya kalau yang mau paling gampang lihat Black Lives Matters. Itu ketika di Amerika, ketika campaign Black Lives Matters, itu adalah satu orang berkulit hitam yang dicekek sama polisi dengan dengkulnya, meninggal. Setelah meninggal, seluruh Amerika bergejolak karena satu orang mati. Padahal kita bahas lagi di Gaza berapa banyak orang yang 100 mati. orang per hari. Tapi coba bayangin Ustaz, gimana kita bisa membuat itu jadi relate kepada kita? Bisa sebenarnya dengan banyak sekali cara. Misal salah satunya terakhir kali ketika ada tentara Amerika itu yang Amir itu ya, yang Amir itu ya, yang apa namanya, aku ada di situ, aku bukan melaporkan, aku bukan diceritain orang, aku ada di situ dan aku ngeliat anak kecil seumur anakku di rumah, nah itu relate sama orang tuh, oh ya aku juga punya anak kecil di rumah ya. Kemudian dia ngeliat ke aku, dia terus kemudian bilang tangannya karena dia cuma dapat remah-remahan itu, thank you sir dia bilangnya, dan ketika aku dikasih, dia bilang thank you sir, terus kemudian dia ambil tanganku terus dikasih ke mukanya, lalu kemudian dia bilang dia pergi dengan itu, tapi sebelum dia sempat menikmati dia sudah mati. Itu relate kepada orang. Ataupun ketika kakek Nabhan yang kemarin dengan anak kecil, itu relate kepada kita. Ataupun yang terakhir ya wartawan Anas misalnya, itu diceritain bagaimana dia sama anaknya dan segala macam. Semua orang punya anak pasti relate. Nah jadi problemnya adalah bagaimana kemudian barrier ini kita hancurin sebenarnya Ustaz. Nah itu barrier itu dihancur dengan cara apa? Ilmu, balik lagi. Edukasi. Iya. Gini Ustaz. Saya beberapa waktu lalu saya ngisi di depan satu partai besar ya di Bandung. Dan di beberapa forum saya selalu menyampaikan narasi yang sama. Saya bilang gini, kalian kalau marah terhadap genosida, marah pada diri kalian, pada diri kita sendiri. Karena sebetulnya tanpa kita sadari kita yang telah membentangkan karpet merah genosida kepada warga Gaza. Kenapa? Israel ini melihat gestur kita selama ini. Betul. Mereka kan testing the water ya. 2009 nyerang Gaza 22 hari, melihat umat Islam marah, nangis berjamaah. Tapi nggak lama, 2 bulan doang. Lalu serang lagi Gaza 2012. Melihat responnya, sama-sama. Meledaknya sebentar doang. Terus lihat 2021. Dan saya merasakan di Gaza kan. 3 kali antum ya di situ ya? Saya 4 kali. 4 kali. Jadi saya berkali-kali lah merasakan genosida ini. Nah, jadi dari akumulasi melihat respon umat Islam, memang umat Islam sekarang sedang mati rasa nih. Benar. Habisnya sekalian. Kita genosida habis-habisan. Diwajarin makanya kalau kita mau marah, kita marah pada diri kita yang selama ini melihat seolah ini adalah masalah musiman, gitu kan? Nah, ya tadi yang antum bilang akhirnya kita semua ya telah berhasil dehumanize itu. Nah, dan juga poin pentingnya Ustaz, bicara tentang standar manusiaan. Saya juga sering kritis, mengkritisi teman-teman yang terlalu mudah latah, latah melihat sosok-sosok Barat yang teriak Free Palestine, ini hebat ya, lalu berbondong-bondong follow. Contoh ketika saya diundang di TV One, ditanya oleh si presenter, gimana Mas Hussein melihat Prancis ini yang akan mengakui Palestina gitu ya? Saya bilang pertama Mbak, Prancis itu dan Inggris ini adalah mitra terbesar Israel dan genosida sejak awal. Dari zaman 1916. Dari sejak Sykes-Picot itu kan, dari sejak mandat Britain gitu. Mereka dan bahkan di 2023 ini mereka konsisten sekali tuh kirimkan bantuan-bantuan militernya. Jadi kalau hari ini narasi mereka berubah, itu bukan atas dasar kemanusiaan. Itu ada kepentingan mereka di situ. Lalu dia bilang, tapi kan kita harus husnuzon. Husnuzon ini kan istilah Islami ya. Ada 2, husnuzon, husnuzon. Dan ini nggak sembarang dipakai di sembarang tempat, di sembarang istilahnya situasi. Dalam perang kita harus husnuzon sama musuh. Nggak boleh kita husnuzon sama musuh, gitu kan? Habis kita. Nah, maka dari itu saya selalu bilang, kita ini gara-gara reaksi emosional yang menjadi kebiasaan kita, gampang kita dibodohi, gitu loh. Jadi kita silau melihat orang-orang mohon maaf ya, orang kafir nih banyak, dia itu track recordnya hancur, Islamofobia banget, pro LGBT misalnya. Gara-gara dia teriak Free Palestine di platformnya, wah jadi orang baik soal. Enggak, itu enggak keren. Standar manusia, dikatakan manusia hari ini, memang harus bicara Free Palestine. Itu standarnya. Jadi kok bukan pencapaian. Kayak yang terakhir ini ya, mau salah ya. Nah, kayak gitu. Jadi orang yang enggak bicara Free Palestine, itulah yang memang bukan manusia.
Itu sekarang itu standarnya. Tapi kita kan, mohon maaf kalau yang saya baca ini kita masih taruh di bawah standar, seolah yang diam itu adalah normal, yang teriak adalah pencapaian. Keren. Padahal harusnya kita harus mindahin standarnya ya. Iya, standarnya kalau dikatakan manusia, orang itu masih dikatakan manusia, masih layak dikatakan manusia. Ketika dia bicara untuk Palestina. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Yang saya khawatirkan ini jadi ajang pansos barat loh. Ya. Kalian mau dapat follower baru. Teriak aja Free Palestine deh. Kan jadi lucu, jadi kita jadi ditarik sana sini gitu loh. Maka dari itu saya selalu katakan jangan, udahlah. Waktu kemarin saya diminta orasi di Monas. Kemarahan kalian gak dibutuhkan di sini. Berhentilah kita bereaksi emosional. Mulai kita berpikir strategis. Jadi jangan sampai kita cuma jadi permainan orang, tapi kita sendiri nggak punya permainan gitu ya. Iya, betul. Kita yang harus menciptakan permainan ini gitu loh. Dan kembali ke tema kita tadi bahwa sudah saatnya kita keluar dari gua-gua kita. Kalau kita selama ini merasa menjadi bagian dari grup topi jerami itu, bajak laut topi jerami, kita keluar dari dunia maya itu, kita buat itu kita realisasikan dalam dunia nyata kita. Betul. Kita sekarang adalah kita punya visi misi yang nyata loh depan kita loh. Dan kita ini terlibat. Kita ini hidup di tengah kebohongan dunia barat hegemoni mereka. Sampai kapan kita mau terus asik nonton pertandingan sepak bola melupakan mereka di sana gitu loh. Jadi kita ini sekarang itu kan hal yang serius kita main-main, hal untuk main-main kita seriusin gitu ya. Nah, itu ya semoga diskusi seperti ini ya memberikan insight baru buat teman-teman semua. Iya, karena pastinya aku pikir begitu mereka aware dan mereka bisa relate dengan apa yang tadi kita maksud. Aku yakin pasti mereka orang-orang yang siapapun itu ya, yang ada misalnya mereka menjadi fansnya One Piece ataupun fansnya Naruto ataupun sekedar orang-orang biasa yang kayak di kampus ataupun mungkin kayak di kantor kayak tadi. Insya Allah mereka bakal ngerti ya kalau misalnya mereka sudah aware. Karena tadi kita sampaikan bahwa ada banyak sekali barrier-barrier yang ada di masyarakat zaman sekarang yang membuat mereka akhirnya tidak bisa relate. Misalnya contoh yang paling banyak saat ya, mereka nggak merasa bahwasanya mereka tuh satu dengan orang-orang di Palestina. Jadi mereka merasa aku Indonesia, mereka Palestina, kita jauh banget gitu maksudnya. Makanya muncul kan kata-kata ngapain lu peduli sama yang jauh, yang dekat aja masalahnya banyak gitu kan ya. Artinya aku melihat kalau andaikan kita bisa ngasih tahu mereka ya, sebenarnya gini loh, kalau kamu misalnya tidak peduli pada satu kezoliman, tinggal masalah waktu kezoliman itu akan datang ke kamu. Setuju. Dan itu akan menjadi sebuah ujian bagi kamu ketika kamu nanti punya itu. Kalau gampangnya misalnya gini ya, ada orang ketika ngelihat misalnya Palestina, terus dia baik-baik aja, dia santai-santai aja, dan dia tidak melakukan apapun. Ada satu masa di mana ketika misalnya dia dizolimi orang-orang lain diam, dia bakal stres. Dan dia bilang, kenapa kalian nggak bantu aku? Lah mungkin ya itulah akhirnya ujiannya kan ya, fitnahnya. Karena dia awalnya juga nggak peduli. Karena kezoliman kan akan kena pada semua orang kata Rasulullah. Dan ini yang berusaha dicegah oleh para pendiri bangsa kita. Betul. Saya kemarin kan, saya diminta ngisi ceramah kebangsaannya. Tiba-tiba saya mentadaburi lagi ke kata-kata para pendiri bangsa kita ketika mengatakan kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Maka dari itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan gitu. Saya berpikir ini para founding father kita paham banget loh sebetulnya pengotak-ngotakan dunia dengan nasionalisme ini itu berbahaya untuk generasi mereka. Betul. Maka mereka cut dengan pembukaan Undang-Undang 45 ya. Artinya wahai generasiku ke depan. Jangan sampai kita ini dikerdilkan. Cuma mikirin kita doang. Jangan. Tapi ingat bahwa kemerdekaan yang kita rasakan sekarang ini harus dimiliki oleh seluruh dunia, gitu ya. Karena kemerdekaan kita pun dibantu juga oleh banyak sekali negeri-negeri yang lain. Itu. Betul. Jadi mereka sedang menitipkan kepada kita visi misi mereka. Jadi jangan kita berpuas diri dengan merdeka. Selama yang lain belum merdeka, kita harus terus gelisah. Kita harus berjuang. Makanya dalam butir-butir selanjutnya, dalam paragraf keempat kalau tidak salah dikatakan kan Indonesia ini harus ikut berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dalam perdamaian dunia. Itu semua cara mereka para pendiri bangsa kita untuk mengedukasi kita dari dulu kalau kita. Dan ini memang perlu kita tadaburi bersama-sama gitu loh. Maka buat kalian yang selalu mengatakan ngapain sih kita jauh-jauh bantu Palestina, atau di sekitar kita masih ada orang-orang yang membutuhkan. Ingat, kita bangsa Indonesia, bangsa yang dididik bukan menjadi orang pengecut yang apatis. Enggak. Tapi kita bangsa yang dididik menjadi orang-orang yang peduli, yang dermawan, yang tidak bisa diam melihat kezaliman. Maka kalau kalian punya mental-mental apatis dan ego seperti itu,
nggak pantas kalian menyandang sebagai warga negara Indonesia. Paspor Indonesianya di revoke ya. Iya, dia pokoknya nggak pas itu. Dan juga apalagi kalau kita bicara, kita kan nggak cuma Indonesia ya Sat ya, tapi kita juga seorang Muslim. Aku juga senantiasa bilang pada orang-orang, bersyahadat itu berarti kita sudah jadi warga internasional. Iya. Karena bukan cuma kita yang bersyahadat, Ustaz. Yang bersyahadat ada orang dari Maroko, ada orang dari dari mana tuh, Filipina, ada orang dari Amerika, ada orang dari India, ada orang dari Cina dan segala macam. Nah, berarti kita sudah jadi warga dunia. Artinya kalau kita mau mikirin diri sendiri, itu tidak tidak difasilitasi di dalam syahadat. Karena bersyahadat berarti mikirinnya sudah internasional. Gitu. Dan itu juga diperkuat lagi dengan hadis Nabi kan. Betul. Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang enggak peduli maka dia tidak bagian dari mereka, dan banyak hal lah. Hal jasadil wahid itu juga kan juga satu konsep ya. Ya Allah, luar biasa ini ya. Akhi, kita kalau berjalan menapaki jalan dakwah dan perjuangan ini bertahun-tahun terus nggak ada yang fitnah, ada yang salah tuh dengan dakwah kita itu. Jadi kalau ada orang mau berdakwah tapi dia yang ngambil aman, nyari aman sana sini, ya itu bukan dakwah namanya. Makanya gitu ya. Di mana lagi selain di sini Anda bisa menemukan agen Syiah dan agen Mossad bisa ngobrol bareng. Biasanya kita kan saling ngirim rudal. Kalaupun terjadi ada two-state solution, maka itu ada kekalahan terbesar buat Israel. Betul. Ingat, Israel itu bukan negara natural yang muncul secara natural ya. Israel ini kalau kata Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, project kolonisasi. Aku ada yang menarik, Ustaz. Andai kan kita ngikutin nafsu kita, Ustaz. Lalu kemudian setiap perbedaan kita jadi udah nggak usah ikutin tuh si Husain, apaan tuh, dan kita menghindar kalau ketemu di forum misalnya, rugi banget gak sih Ustaz kita? Tapi kalau itu membuat kita hancur, murah banget harga kita. Maksudnya kita mengorbankan banyak perjuangan ke depan, nggak ada ngaruhnya sama kita sih sebetulnya.